semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini, aku mau kasih tahu sebuah informasi yang bisa dibilang penting gak penting sih. Dimana aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa barang yang bisa kalian jadikan hadiah untuk teman kalian yang suka membaca buku. Dan sebelum masuk ke videonya, aku mau kasih tahu dulu kalau misalkan ide video seperti ini tidak baru. Ada beberapa teman-teman booktube lain yang juga sudah pernah membuat video seperti ini. Aku bakal kasih tahu ke kalian ide hadiah dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke hadiah yang paling murah. Dan hadiah pertama yang bisa kalian pilih untuk dijadikan hadiah ke teman kalian yang suka membaca buku. Yang pertama ada bookmark atau penanda buku. Kenapa aku bilang ini adalah barang yang termurah yang bisa kalian berikan untuk teman kalian? Karena bookmark ini kalian bisa bikin sendiri, kalian juga bisa beli. Jadi range harganya bervariasi dari yang gratis sampai dengan yang paling mahal. Oke, aku bakal coba kasih contohnya. Yang pertama, kalian bisa bikin bookmark sendiri. Ini beberapa contoh bookmark yang aku bikin sendiri, dan sebetulnya ini memang less effort banget sih yang aku buat ini, tapi kalian bisa cari inspirasi di luaran sana karena banyak sekali ide untuk membuat bookmark, dari yang mulai estetik, lucu, bahkan yang bookmarknya dilukis atau ada yang pakai bunga dikeringkan, dan masih banyak lagi ide-ide bookmark lainnya. Nah, ini contoh lain dari bookmark yang aku bikin sendiri juga. Ini adalah magnetic bookmark yang aku bikin sendiri. Dan untuk bookmark yang pernah aku beli, ini juga aku pengen rekomendasikan, dan aku sama sekali tidak disponsori. Tapi karena memang aku betul-betul suka banget dengan bookmark dari toko ini, yaitu Blossom Book. Toko ini pemiliknya adalah Kak Steffi yang juga sama-sama booktuber. Dan aku suka banget sama desain dari Kak Steffi. Dan ini Kak Steffi betul-betul mendesain sendiri bookmarknya. Di sini aku punya yang ini, yang Narnia. Terus aku juga punya yang seri detektif. Ini ada Miss Marple, terus Sherlock Holmes dan Mr. Poirot. Terus aku juga punya yang edisi detektif Conan. Di sini ada yang Conan, Heiji, Kaito Kid, Ran Mourie. Terus aku juga punya yang edisinya Little Prince. Dan masih banyak lagi bookmark lainnya yang dipunya oleh Kak Steffi. Terus juga Kak Steffi jual bookish stuff lainnya. Kalian bisa coba cek aja tokonya Kak Steffi ya. Next ada stationery. Nah, kenapa sih stationery ini bisa dijadikan hadiah buat teman kalian yang suka membaca buku? Karena ada beberapa pembaca yang suka menganotasi bukunya seperti ini. Nah, tapi kalian harus pastikan dulu nih, kira-kira teman kalian adalah tipe pembaca yang suka menganotasi buku atau tidak. Kalau misalkan teman kalian adalah tipe pembaca yang suka menganotasi buku, stationery adalah salah satu pilihan yang tepat untuk kalian jadikan hadiah ke teman kalian. Adapun stationery-nya, kalian bisa membeli highlighter, terus juga sticky notes, sticky tabs, dan pulpen. Selanjutnya ada book stamp atau cap. Nah, kalau misalkan kalian pernah main ke perpustakaan dan kalian melihat di halaman awal bukunya itu ada cap, buku itu milik dari perpustakaan mana. Nah, kalian juga bisa loh beli book stamp secara online, dan kalian bisa custom capnya berbentuk apa dan juga bertuliskan apa. Misalkan book stampnya ditulis Kedik Books Library, atau buku ini hak milik Kedik Books, dan masih banyak lagi ide-ide book stamp yang bisa kalian coba. Menurut aku book stamp ini adalah salah satu pilihan barang yang lucu banget untuk dijadikan hadiah untuk teman kalian yang suka membaca buku. Apalagi kalau teman kalian sangat posesif sama buku yang mereka punya. Hadiah selanjutnya ada book lamp atau lampu baca, atau read lamp ya. Pokoknya lampu baca. Ini adalah salah satu lampu baca yang aku punya. Dan sebetulnya untuk lampu baca ini banyak banget variasinya, dari mulai lampu baca yang seperti yang aku punya ini, ada juga lampu baca yang dijepit, dan masih banyak lagi pilihan lampu baca lainnya, dari yang harganya paling murah sampai dengan harganya yang paling mahal. Tapi karena aku udah pernah punya lampu baca yang ini, aku mau kasih review nih untuk teman-teman. Kalau lampu baca yang ini kurang aku rekomendasikan, karena ketika ini akrilik kan bahannya, ketika si akriliknya itu kotor atau ada gurat-guratnya, ini cukup mengganggu ketika membaca. Cara menggunakan lampu baca ini adalah kalian harus menempelkan lampunya ini ke halaman bukunya. Jadi halaman bukunya itu ketutup sama si akriliknya ini. Dan kalau akriliknya udah nggak mulus, itu lumayan mengganggu ketika membaca, karena ini udah bener-bener kegores-gores kalau kalian lihat akriliknya. Jadi aku sarankan kalian cari lampu baca yang dijepit, tapi kalau bisa cari yang daya tahannya juga lama supaya teman kalian nggak sering-sering ngecas lampunya. Hadiah selanjutnya adalah tentu saja buku.
Nah, untuk buku ini ada banyak pilihan. Kalian bisa kasih buku fisik, kalian juga bisa kasih buku e-book atau buku digital. Setahu aku, kalau misalkan kalian punya aplikasi Kindle, kalian itu bisa kasih hadiah buku ke akun teman kalian. Tapi kalau di Playbook, setahu aku belum ada fitur seperti itu. Tapi boleh dikoreksi kalau misalkan aku salah. Nah, tapi tenang aja karena aku punya solusinya, dimana kalian bisa kasih voucher Play Store ke teman kalian, yang biasanya voucher ini suka dijual di Alfamart atau Indomaret. Atau kalian juga bisa kasih akun subscription seperti akun yang sudah berlangganan ke Gramedia Digital atau akun yang sudah berlangganan ke Everend. Hadiah selanjutnya adalah reading journal atau reading planner. Tapi ini dipastikan lagi ke teman-teman kalian, kalau apakah teman kalian ada tipe yang suka menuliskan catatan membaca mereka di sebuah buku atau tidak. Tapi menurut aku reading journal atau reading planner ini adalah salah satu pilihan hadiah yang sangat menarik untuk kalian bagikan ke teman kalian yang sedang berulang tahun, atau sekadar kalian ingin mengasih hadiah aja gitu ke teman kalian. Karena aku juga tipe orang yang senang banget kalau misalkan dapat reading journal atau reading planner. Apalagi kalau misalkan reading journal atau reading planner itu, kalian tahu gak sih yang udah dihias gitu, yang kita tinggal ngisi. Wah, menurut aku itu hadiah yang sangat lucu dan aku yakin sih teman-teman kalian akan suka dengan hadiah itu. Next ada book sleeve. Book sleeve ini adalah sebuah tempat diperuntukkan untuk menyimpan buku, agar jika teman kalian atau siapapun pembaca yang senang membawa buku keluar, bukunya itu tetap aman, tidak akan terlipat-lipat karena dia dimasukkan ke dalam sebuah wadah bernama book sleeve. Nah, book sleeve ini rata-rata harganya agak mahal nih, sekitar 70-100 ribu. Biasanya book sleeve juga kainnya itu punya motif yang unik-unik gitu, jadi wajar sih kalau harganya mahal. Belum juga kalau yang jual book sleeve ini menggunakan jasanya sendiri, alias dia ngejahit menggunakan tangan dia sendiri. Dan untuk book sleeve ini kalian bisa pilih dari berbagai variasi ukuran, dari yang kecil sampai dengan ukuran yang besar, supaya bisa menampung buku yang ukurannya besar. Tapi tenang aja, book sleeve juga kalian bisa bikin sendiri loh. Aku bakal coba tunjukin book sleeve yang aku pernah bikin sendiri. Nah, ini adalah book sleeve yang aku pernah bikin sendiri, tapi ini gagal. Seperti yang bisa kalian lihat, ininya robek. Terus juga ini jahitannya nggak rapi sama sekali. Jadi ini nggak aku pakai buat book sleeve. Ini aku simpan aja buat naruh barang-barang random. Di YouTube juga banyak banget tutorial untuk membuat book sleeve. Tapi ya, kalau misalkan kalian nggak punya skill kayak aku, lebih baik mending beli aja sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian mau berlatih untuk bisa membuat book sleeve sendiri, terus nanti malah jadi punya small business gitu kan yang menjual book sleeve. Menurut aku itu sangat keren, dan teman kalian juga pasti bakal senang banget kalau misalkan bisa dapat book sleeve dari hasil karya tangan kalian sendiri. Apalagi sekarang banyak banget book sleeve yang dibuat juga dari crochet gitu kan, dan masih banyak lagi cara untuk membuat book sleeve, bukan cuma dijahit kayak gini. Selanjutnya adalah meja lipat untuk membaca. Ini sangat diperuntukkan banget untuk teman kalian yang suka membaca buku sambil makan, karena ini akan membantu teman kalian supaya tetap bisa makan tanpa harus memegang bukunya. Aku belum punya meja lipat seperti itu, tapi kalian boleh lihat gambarnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Meja, aku nggak tahu sebutannya apa, meja lipat. Ya intinya meja yang digunakan untuk membuka buku gitu, supaya buku itu tidak tertutup lagi. Dan ini juga sangat bermanfaat buat buku yang keras. Ada beberapa buku itu yang floppy dan ada beberapa buku yang keras. Nah, kalau kalian pakai ini, teman kalian pasti bakal seneng banget karena nggak perlu megang-megang buku lagi. Karena sejujurnya ya, walaupun membaca buku itu menyenangkan, memegang buku itu adalah salah satu hal yang sangat menyebalkan, ya nggak sih? Apalagi kalau misalkan mau baca bukunya sambil tiduran, atau kalau tangan kita udah pegal-megang buku. Selanjutnya kita akan masuk ke hadiah yang mahal, dimana aku rekomendasikan ke kalian untuk kasih teman kalian jeng 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 e-reader, betul. Banyak sekali pilihan e-reader dari berbagai macam brand. Kalian bisa jadikan ini sebuah pilihan untuk ngasih hadiah ke teman kalian, dari mulai yang pre-love sampai dengan yang new gitu ya. Tapi kalau misalkan teman kalian udah punya Kindle, kalian bisa ganti hadiahnya dengan misalkan perintilan-perintilan seperti casing dari Kindle-nya atau stiker-stiker, karena sekarang banyak banget yang punya Kindle itu menghias Kindle mereka menggunakan casing yang bening dan juga stiker-stiker. Hadiah mahal selanjutnya adalah kalian bisa kasih ke teman kalian rak buku atau bookshelf, atau bahkan kalian bisa kasih library-nya alias perpustakaannya untuk teman kalian. Duh, aku tuh suka iri banget sama para istri di luaran sana yang dibikinin perpustakaan sama suaminya. Kalau kalian sering lihat di TikTok atau kalian lihat di Reels gitu ya, banyak banget para suami nih yang bikinin istrinya perpustakaan gitu. Bahkan perpustakaannya itu perpustakaan yang bukan
apa ya, bukan cuma bookshelfnya aja, tapi satu ruangan itu emang dijadiin perpustakaan gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya dana yang lebih dan hadiah ini diperuntukkan untuk seseorang yang sangat kalian cintai, menurut aku perpustakaan sih itu adalah pilihan hadiah yang sangat menarik gitu ya. Karena aku akan sangat bahagia banget kalau misalkan dapat library, dan aku yakin teman-teman kalian yang suka membaca buku juga pasti akan senang banget kalau misalkan dikasih library. Tapi ada tapinya juga sih. Tapi dilihat lagi sih, pasangan kalian atau teman kalian lebih suka membaca buku fisik atau buku digital. Kalau misalkan lebih suka baca buku digital melalui e-reader, kayaknya sih kayak nggak perlu ya kalian buatkan teman kalian itu perpustakaan, karena akan mubazir juga gitu, karena dia lebih suka membaca buku digital daripada membeli buku dan menyimpannya di perpustakaan gitu. Dan ya, segitu aja rekomendasi barang yang bisa kalian jadikan untuk hadiah. Kalau misalkan masih ada yang kurang dan kalian punya ide hadiah lain untuk teman kita yang suka baca buku, boleh langsung ditaruh aja di kolom komen. Semoga video ini informatif dan bisa memberikan inspirasi buat kalian yang kebingungan untuk ngasih hadiah ke teman kalian yang suka membaca buku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!